Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang jaminan kesehatan berkeadilan. Kita ke Pak Kunto. Pak Kunto, ini kalau kita lihat bahwa pemerintah ini kan harus mengeluarkan uang begitu banyak, Pak, untuk biaya COVID rumah sakit, dan kemudian semua pasien COVID yang berobat ke rumah sakit, itu 100% ditanggung oleh negara, oleh Kementerian Keuangan. Nah, dengan ini kenaikan iuran, pemerintah juga ternyata harus menanggung beban banyak juga, PBI, dan sebagian dari yang pekerja mandiri. Ini bagaimana, Pak? Pak Kunto, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Primus dan Bapak Ibu sekalian ya, Pak Immanuel, Pak Kemal, Pak Timbul. Jadi kalau kita lihat memang COVID ini menjadi sesuatu yang extraordinary gitu. Tadi dia sampaikan bahwa salah satu stimulus fiskal yang kita berikan ada di bidang kesehatan. Saya sepakat sekali tadi dengan Pak Primus bahwa memang untuk kesehatan ini hampir sekitar 75 triliun kita berikan untuk stimulus tadi. Termasuk untuk yang salah satunya untuk membantu iuran peserta PPPU yang kelas 3, yang peserta mandiri. Jadi dalam arti tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan sedikit kenapa kok ada penyesuaian iuran, gitu Pak ya. Silakan. Kalau saya share tayangan ya, nggak bisa ya? Bisa, mestinya bisa, Pak. Kalau data bisa. Oh, bisa dan di screen saver. Oke lah, intinya ini Pak. Intinya bahwa pada saat kita bicara mengenai iuran, ini memang tadi sudah disampaikan ada tiga hal gitu ya, bahwa yang ingin kita sampaikan, kita harus mempunyai keseimbangan antara tarif iuran yang optimal, manfaat yang rasional, dan juga adalah kolektibilitas yang tinggi. Inilah yang harusnya menjadi satu keseimbangan kita. Gitu. Kalau kita ingin menaikin iuran setinggi-tingginya, gitu ya, manfaatnya serendah, pasti kolektibilitasnya rendah. Akhirnya program itu nggak jalan. Atau sebaliknya, kalau kita ingin manfaatnya setinggi-tingginya, kalau iurannya rendah, ya pasti nggak ada yang bayar. Akhirnya program itu nggak jalan juga. Sehingga keseimbangan ini yang kita jaga, Pak, bahwa iurannya yang optimal, manfaatnya juga harus sesuai dengan apa yang sudah kita sesuai iurannya, dan juga kolektibilitasnya harus setinggi-tingginya. Gitu. Maksudnya tinggi untuk ke sana. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul juga dan Pak Kemal ya, pada saat kita membuat suatu iuran, itu kan ada 3 hal yang kita lihat. Pertama adalah aktuaria sendiri, perhitungan aktuaria, kemudian kemampuan membayar dari masyarakat, dan 3, keadilan. Jadi kalau kita lihat bahwa tadi perhitungan aktuaria sudah disampaikan sangat jauh di atas yang sudah kita tetapkan. Tapi kita tidak menuju ke sana, karena kita lihat kemampuan membayar dari masyarakat. Membayar itu sesuai dengan data Susenas yang golongan 456 tadi ya, 456, 40% penduduk, 50% penduduk, 60% penduduk. Itu yang ketemu sekarang bahwa sekitar kelas 1 untuk PPP itu 150.000 per orang per bulan. Untuk kelas 2-nya itu adalah 100.000 per orang per bulan. Kemudian kelas 3-nya itu 42.000 per orang per bulan. Ini sama dengan PBI, penerima bantuan iuran yang rata adalah mereka masyarakat miskin dan tidak mampu, yang mencakup 40% dari penduduk Indonesia. Kemudian sosialnya gimana? Kita sampaikan bahwa yang PBB kelas 3 tadi, kita tidak harus bayar full. Gitu. Dia hanya bayar 25.500 sama seperti kondisi saat ini, tapi pemerintah memberi bantuan iuran yang 16.500. Dan bantuan iuran ini sudah termasuk dalam stimulus kesehatan tadi Pak Primus. Ya. Jadi itu sekitar 3,1 sampai 4 triliun tergantung pada, karena yang dibayar iuran, bantuan iuran dari pemerintah itu adalah peserta yang aktif. Kalau dia tidak aktif, kita juga akan membayar. Aktif tadi ada tambahan sudah 3,1 sampai 4 triliun. Itulah yang sebenarnya menjadi konsep kami gitu Pak, untuk menentukan besaran iuran tadi, gitu kan, bahwa
masyarakat yang miskin, yang saya sebenarnya ada ininya ya. Oh ini sudah. Masyarakat yang miskin gitu ya, itu adalah ini yang tadi ingin saya sampaikan ya, bahwa kemampuan membayar dan segala macam. Kemudian yang tadi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat miskin, yang tadi sudah saya Pak Primus juga, bahwa PBI itu sekitar ada pusat dan daerah ya, 96,5 juta jiwa, dan yang di Pemda itu 36,1 juta jiwa, itu hampir 132 juta itu, atau hampir 50%, 60% dari peserta itu yang sudah dibayar oleh pemerintah. Ini gratis ini. Kemudian yang PPU yang peserta peserta yang penerima upah ini sekitar 55 juta jiwa. Itu yang sektor formal, pekerja. Yang di luar itu adalah yang tadi, yang ini bukan informasi tol, ini peserta mandiri gitu ya. Kalau kita lihat yang kelas 3, ini sebagian besar kelas 3 yang sekitar 21 jutaan, ini yang akan nanti dikasih bantuan oleh pemerintah. Hingga kalau kita lihat konsep ini, sebenarnya keadilan itu ada di sana. Gitu. Pemerintah itu hadir. Dan memang banyak sekali kalau kita lihat dan uang yang kita keluarkan untuk menjaga supaya program JKN ini tetap jalan. Dan masyarakat yang mendapat manfaat itu sebenarnya sangat besar sekali ya. Sekarang kondisinya masyarakat sudah kalau mau ke rumah sakit, mau sakit apa itu sudah tercover semua gitu ya. Inilah yang sebenarnya ingin kita sampaikan, bahwa dengan tadi iurannya seperti itu, segmennya seperti ini, inilah negara hadir bahwa yang miskin 40% itu adalah kita gratiskan, yang kelas 3 ini kita kasih bantuan iuran, di luar itu yang kelas 1 dan 2 dan PPU ini ya membayar sesuai kemampuan mereka. Kalau PPU sesuai dengan penghasilan dia. Dan kalau kita lihat sekarang peserta JKN itu hampir 82% dari total penduduk Indonesia. Kita harapannya menuju ke 100%, Pak. Menuju ke 100%, semakin banyak peserta, mereka iurannya aktif, maka yang tadi penilaian aktuaria mesti akan lebih rendah lagi, maka akan terjangkau. Sebenarnya ini semua dari sisi masyarakat miskin atau penduduk yang vulnerable itu sebenarnya tidak banyak terpengaruh. Itu Pak dari saya sekali. Jadi kalau data yang Anda tampilkan sudah berkeadilan Pak ya, Pak Kunto ya? Betul. Kalau kita lihat, iya, karena kita sampaikan bahwa orang yang di sini, yang 40% ini Pak, yang PBI, itu kan 40% dari penduduk. Iya. Orang miskin kan hanya 10%, sekarang di bawah 10%. Iya. Kita sudah meng-cover sampai dengan 40%. Yang kita 50% di-cover ya. Itu gratis. Kemudian di atas itu, ya, di atas itu yang mungkin desilnya bisa sampai 50, 60%, 70% penduduk, ini yang kita bantu iurannya. Nanti ada share antara pusat dan daerah. Di luar itu kan yang sektor formal, yang pekerja penerima upah, dan juga kelas 1 dan 2. Ini kan yang mandiri kelas 1 dan 2 itu kan banyak sebenarnya jasa, ya misalnya kayak dokter, kemudian mungkin artis atau apa yang mereka sebenarnya kita tidak kategorikan sebagai pekerja kan gitu. Tapi dia masuknya ke sini. Jangan diturunkan dulu Pak. Kalau lihat dari infografis Anda ini, betul yang ditanggung pemerintah negara ya, 96,5 juta PBI, terus yang 36,1 juta pemerintah daerah. 100% Pak ya itu, 100% ditanggung negara ya. Betul. Iurannya. Kemudian yang bukan pekerja dan yang yang PPU, pekerja bukan penerima upah ya. Kemudian yang PBPU itu sebagian dibayar oleh negara juga kan? Ya, jadi yang ini yang nanti kita dapat bantuan pemerintah Pak, yang PBPU ini, kerja bukan penerima upah. Bukan penerima upah, tapi hanya yang kita akan bantu iurannya. Kelas 1 dan kelas 2 ini kan harusnya menengah ke atas Pak, karena sama dengan PPU, pekerja penerima upah, gitu kan, yang mereka bayar sesuai dengan penghasilan mereka.
Jadi yang kelas 1, kelas 2 bayar sesuai dengan kemampuan mereka, tidak disubsidi oleh negara ya, mereka bayar sendiri. Oke, nah ini yang subsidi cukup besar, tahun ini berapa kira-kira yang harus dibayar negara? The whole year Pak, sampai Desember. Kalau saya lihat, saya ingin menyampaikan ini ya Pak, dukungan pemerintah pada BPJS Kesehatan secara umum Pak. Iya. Secara umum. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2018, 2019, dan 2020, dukungan pemerintah itu naik terus. Ya, totally dari 2018 itu sekitar 48 triliun. Ini terdiri dari PBI yang tadi, yang pusat, yang 96,5 juta tadi. Ini kan karena masih 25.000 per orang per bulan, jadi ketemunya 25,5 triliun. Pemda 6,8 triliun. Kemudian ada PPU itu sebagai pemerintah, sebagai pemberi kerja. Ada PNS, PNSD, ASN ya. Pada saat itu, tetapi sampai oleh Pak Kemal, ada defisit. Maka kita harus menambah bantuan pemerintah. Maka totalnya 45. Kemudian 2019, ini sudah naik ke 55,3 triliun. Jadi PBI, karena pertengahan 2019, dengan Perpres 75 tahun 2019, ini peserta PBI sudah naik menuju ke 42.000. Maka bantuan pemerintahnya PBI itu sekitar 35,8 triliun. Pemdanya ada sekitar 13 yang 38 juta tadi. Kemudian PPU sendiri pemerintah sebagai pemberi kerja ini naik ke 5 karena sekarang limit total penghasilan itu ke 12 juta. Tadinya 8 juta sekarang ke 12 juta. Lalu 2020 naik lagi Pak ke 81,1 triliun. Karena apa? Yang 42.000 tadi untuk PBI itu full 1 tahun. Lah ini kan masih setengah tahun tadi yang 2019. Itu PBI 48,8, Pemdanya 18,1, kemudian PPU-nya sudah 1 tahun juga 11,1, dan ini tambahan kan tadi yang saya sampaikan untuk bantuan iuran bagi PBPU PB kelas 3 yang aktif. Nah, semakin banyak aktifnya nanti semakin tinggi nih. Maka ini maksudnya ini bisa aja naik tergantung kepada aktifnya peserta atau kemampuan BPJS untuk menarik iuran bagi PBPU PB kelas 3. Atau mungkin kelas 1, kelas 2 nanti pindah ke kelas 3, berarti ini juga akan nambah. Ini pun kita sudah 81,1 triliun Pak, hampir 2 kali lipat dibanding 2018. Inilah pemerintah Pak. Iya, luar biasa Pak. Nah, ini Pak Timbul, kalau lihat dengan data yang disajikan oleh Pak Kunto tadi, ini luar biasa Pak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah sudah menunjukkan pemerintah hadir Pak. Bagaimana Anda merespons ini Pak? Ya, jadi memang kalau kita membaca Undang-Undang SJSN, PBI ya, ini memang menjadi kewajiban. Jadi pemerintahan siapapun ketika undang-undang mengatakan rakyat miskin yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, ya inilah PBI 25,5, 35,8, 48,8. Ya memang itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, ini kan kalau kita kontekskan hari ini misalnya kelas 3 mandiri, itu kan juga masih yang sekarang ini sekitar 20 juta peserta kelas 3 mandiri ya. Ini kan juga banyak yang sudah miskin. Nah, pertanyaannya kenapa memakai mekanisme subsidi, bukan menggunakan mereka itu menjadi PBI. Kalau disubsidi berarti 20 juta orang itu disubsidi, itu kan ada orang kaya juga. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang SJSN, yang dibayar itu, kata Undang-Undang SJSN ya, itu orang miskin, nggak boleh orang kaya. Jadi selain tadi momentum kenaikan tidak tepat menurut saya, mekanisme subsidi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang SJSN. Kalau pemerintah mengatakan menganggarkan 3,1 triliun untuk mensubsidi 16.500, kalau kita kontekskan dalam 6 bulan, Juli sampai Desember, dengan biaya 42.000 per orang per bulan, itu bisa membiayai 12 juta orang kelas 3 yang memang miskin mungkin gitu. Nah ini kan persoalan bagaimana regulasi itu diterjemahkan dalam operasional, tidak subsidi. Karena yang kalau disubsidi, orang kaya ikut disubsidi. Nah ini Pak Kunto. Jadi begini, saya coba mau menggambarkan secara data juga ya. Kalau kita baca data rencana kerja anggaran tahunan, anggaran pendapatan dan belanja lah BPJS Kesehatan, BJS, Dana Jaminan Sosial, JKN. Ini di 2020, dalam RKAT-nya disebutkan pendapatan itu 147 triliun.
walaupun saya baca datanya waktu dipresentasikan di Komisi 9, Pak Melki juga pasti tahu datanya itu 137 triliun pendapatan. Karena ada putusan MA dikoreksi menjadi 132 triliun. Oke, itu dari sisi pendapatan. Yang tadi disebutkan oleh Pak Kunto, PBI APBN 48, PBI APBD itu sekitar 16, PPU swasta 30 triliun, PPU pemerintah itu 26 triliun, PBPU yang tadinya 14 dikoreksi menjadi 9. Nah, kalau kita baca tentang beban biaya. Dalam beban biaya itu kan ada 4 ya. Kalau yang 3 saja, inasi bijis yang ke rumah sakit, kapitasi dan preventif promotif itu 11,22 triliun. Ditambah biaya operasional ya, operasional gaji Pak Kemal dan semuanya ya, itu sekitar 4,55 triliun. Kalau kita jumlahkan 111,22 triliun tambah utang yang 2019 dibawa ke 2020 15,5 itu kan 127 triliun ditambah 4,55 itu kan sekitar 131-an triliun. Artinya apa? Kalau RKAT itu berhasil dicapai dari sisi pendapatan dan dikendalikan dari sisi pembiayaan, sebenarnya tanpa kenaikan di 1 Juli itu surplus walaupun 1 triliun. Itu kita belum bicara yang pendapatan ini pajak rokok pasal 99 dan 100 undang-undang Perpres 82 tahun 2018. Pemda itu potensi bisa membayar sebenarnya 5 sampai 6 triliun karena cukai rokok kita naik di tahun 2020. Nah, ini kan persoalan bahwa harusnya kalau memang tidak mampu dari sisi pembiayaan, ya rencana kerja anggaran tahunannya itu dikoreksi dong. Tapi kan sampai sekarang tidak ada koreksi. Tadi Pak Kemal bilang ada bermasalah. Cuma bermasalahnya di mana? Nah ini kan persoalan yang saya mau katakan dari sisi pendapatan, proyeksi pendapatan dan pembiayaan, ini sebenarnya tanpa kenaikan iuran itu kita bisa surplus. Nah, oleh sebab itu saya mau mengatakan begini. Jadi sebenarnya pemerintah ini harus berkomunikasi, coba terus terang deh kepada masyarakat. Dari sektor mana sih yang memang pendapatan ini akan sulit? Saya memang sudah tahu juga, PPU badan usaha walaupun ditargetkan diproyeksikan 30 triliun, itu memang susah didapat. Karena dunia usaha kita sudah relatif turun. Ya, PHK di mana-mana, orang dirumahkan tanpa upah. Nah, paling yang ini nih, yang PPU badan usaha yang potensi 30 triliun, itu susah memang. Ini 3 bagaimana? Nah, jadi kembali persoalannya adalah bagaimana pemerintah menceritakan tentang pendapatan dan pembiayaan ini. Kalau kita bicara pembiayaan, dengan masa COVID saat ini, BPJS Kesehatan itu menurun loh pembiayaan inasi bijisnya. Karena apa? Pasien peserta JKN itu nggak berani ke rumah sakit karena takut tertular. Sehingga baik Pak Timbul. Di pemberitaan itu turun sampai 70%. Ya. Nah, ini nih hitung-menghitung yang menurut saya datanya ada yang harus dibuka oleh pemerintah sehingga kalaupun nanti defisitnya karena apa? Jangan juga begini, karena RKAT nggak bisa dicapai, tapi nggak mau terus terang, akhirnya dinaik-naikkan yang momentumnya tidak tepat gitu loh. Ini baik, Pak Timbul. Persoalan komunikasi menurut saya. Pemirsa, ini masih sangat hot diskusinya. Kita akan mendengar jawaban dari Pak Kemal bagaimana penerimaan BPJS dari para peserta dalam masa COVID ini dan bagaimana pengeluaran untuk merespons apa yang dikritik oleh Pak Timbul tadi. Dan lebih dari itu kita melihat bagaimana sebaiknya BPJS ke depan. Cukupkah pemerintah membayar PBI saja, yang lain komersial saja? Berarti ada konsekuensi perbaikan undang-undang sosial, jaminan sosial. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.